Kompas 20 Juli 2025, kerjasama multilateral mengupayakan MIKTA berguna bagi orang muda. Di mana-mana, termasuk di negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia, anak muda menghadapi tantangan senada. Pengangguran tinggi serta upah tak memadai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan menjadi bagian dari tantangan anak muda masa kini. Aneka tantangan menimbulkan tekanan mental, kadang depresi, dampaknya pada sebagian orang. Kondisi itu berujung pada kesimpulan bahwa tak ada gunanya hidup. Kondisi nyata ini perlu upaya bersama lintas generasi dan pemangku kepentingan untuk ditangani. Anak muda perlu dilibatkan dalam upaya yang menyangkut nasib mereka. MIKTA adalah forum kerjasama 5 negara kekuatan menengah di berbagai benua, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Lahir pada September 2013, forum ini bertujuan menjembatani negara maju dan negara berkembang. Bank Dunia mencatat pada tahun 2024, populasi MIKTA mencapai 572,82 juta jiwa. Demografi anak muda di setiap negara anggota berbeda. Di Indonesia, contohnya kelompok pemuda usia 15-24 tahun menurut Badan Pusat Statistik mencapai 44,33 juta orang mereka modal potensial. Tak heran bila anak muda menjadi salah satu prioritas Korsel yang sedang jadi ketua MIKTA 2025. Selain pelibatan anak muda, Korea Selatan punya 2 prioritas lain, yakni bina damai dan percepatan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Bagi Seoul, pemuda adalah aktor penting untuk mendukung 2 prioritas lainnya itu. Generasi berperan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks serta membangun masyarakat yang inklusif, tangguh dan berwawasan ke depan. Dari advokasi iklim hingga inovasi teknologi, mereka memimpin perubahan transformatif di seluruh dunia. Bunyi pernyataan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Sabtu 12 Juli 2025. Menurut Global South Index GEI 2024 oleh Miss Hub, negara anggota MIKTA mencatat kemajuan yang berbeda dalam perkembangan anak mudanya. Adapun GEI mengukur faktor-faktor yang menentukan perkembangan pemuda guna menghadapi tantangan masa depan. Skor GYE berasal dari penggabungan 6 domain pengembangan kaum muda, antara lain pendidikan dan keterampilan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan, kesehatan, serta kesiapan menghadapi tren. Sebanyak 41.272 anak muda berusia 18-30 tahun dari 40 negara menjadi responden. GEI 2024 mendapati Meksiko berada di peringkat ke-27, skor 48,3, Indonesia ke-21, skor 50,9, Korea Selatan ke-9, skor 59,1, dan Turki ke-18, skor 52,8. Australia menduduki posisi tertinggi yaitu ke-5, skor 62,6. Terlepas dari pencapaian yang bervariasi, anak muda MIKTA menghadapi tantangan multidimensi yang mirip. Mereka sama-sama bergelut dengan isu ketenagakerjaan, kesehatan mental, dan iklim. Perspektif pemuda. Negara-negara MIKTA berusaha menanggulangi isu-isu tersebut. Meksiko, Indonesia, dan Turki membuat sejumlah inisiatif guna mengurangi anak muda pengangguran. Meksiko misalnya mempunyai Institut Pemuda Meksiko, IMJUVE, yang meningkatkan keterampilan anak muda. Di Korea Selatan, pemerintah memotong waktu pemeriksaan mental. Dengan demikian,
Orang berusia 20-34 tahun bisa memeriksa kesehatan mental setiap 2 tahun, bukan lagi 10 tahun. Baru-baru ini pemerintah Australia menunjuk 10 pemuda Australia menjadi Dewan Penasihat Pemuda tentang perubahan iklim internasional. Chung Eun-sok, peneliti senior emeritus di Institut Sejong, mengatakan generasi muda berperan penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Perlu untuk mengintegrasikan perspektif pemuda ke dalam upaya perdamaian dan pembangunan. Hal itu Chung sampaikan dalam lokakarya jurnalis How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy di Jakarta 26 Juni 2025. Acara ini